Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kami berdoa kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami semua dalam keadaan baik dan sehat. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 15 ayat 29 sampai 31. Demikianlah sabda Tuhan. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu." Tema renungan saat ini adalah mental seorang upahan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kisah anak yang hilang, ada dua tokoh yang patut kita perhatikan juga selain si bungsu, yaitu si anak sulung dan sang ayah. Dalam kisah ini kita mendapat kesan bahwa si anak sulung lebih baik dari adiknya karena ia tidak meminta warisan, tidak pergi dari rumah dan tidak menghabiskan hartanya. Bahkan si anak sulung berani mengklaim bahwa dirinya adalah anak yang taat dan rajin bekerja kepada sang ayah. Mungkin keburukannya hanyalah ia merasa iri kepada adiknya, yang itu pun mungkin bisa kita maklumi. Namun melalui respon sang ayah, kita belajar bahwa sesungguhnya anak yang hilang bukan saja si anak bungsu, melainkan si anak sulung juga, karena ia sebagai anak namun tidak merasa atau menempatkan dirinya sebagai anak. Sebagai anak ia pun turut memiliki apa yang dimiliki oleh sang ayah. Dan sebagai anak yang baik seharusnya ia turut bersuka cita dengan sang ayah karena adiknya telah kembali. Namun si anak sulung menempatkan dirinya sebagai orang upahan. Dengan merasa ketaatan dan kerajinannya bekerja untuk sang ayah, patut diberi upah atau penghargaan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mental demikian kadang dimiliki oleh para pengikut Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali mengklaim perbuatan baik, masa pelayanan, pengorbanan waktu kita untuk Tuhan. Oleh karena itu sering kita menuntut Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kita menjadikan Tuhan berhutang atas kebaikan kita. Padahal Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Karena apa yang kita berikan jauh lebih besar daripada yang mampu kita berikan kepadanya. Sebagai Bapa, Ia tidak ingin kita menjadi anak-anaknya yang bermental upahan. Sosok ayah dalam perumpamaan ini menggambarkan kasih Bapa yang begitu besar kepada anak-anaknya, sehingga ia tetap mau menerima anak-anaknya yang mau bertobat.
Dengan kasih-Nya yang begitu besar, Ia memanggil kita untuk kembali dan memiliki hidup sejati sebagai anak-anak-Nya. Bukan dengan mental seorang upahan, melainkan sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Mari kita bangun karakter sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kita tidak merasa kekurangan dengan menuntut Tuhan untuk memberi dan mencukupkan apa yang kita inginkan. Hiduplah dengan luapan syukur karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha besar, Tuhan Yesus yang maha baik, jadikanlah hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang sejati, bukan sebagai anak dengan mental seorang upahan. Bapa yang maha kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan dirinya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami ini, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat Tuhan. Bapa yang maha kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam berkarya, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.